Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini ada yang sedikit berbeda ya. Ada saya Pak Bima dengan rekan saya Pak Pras ya, yang akan memandu kalian dalam mendeklarasikan sebuah keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk hari ini lengkap semua? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Siapa yang tidak hadir? 3 orang ya. Ada apa gerangan 3-nya? Ya, sambil kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh dan bisa bergabung kembali di pertemuan berikutnya dalam pembelajaran kita. Ya. Pada siang hari ini kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah sebuah upaya sadar dari kita semua dalam satu kelas berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita jalankan di kelas ini. Ya. Nah, untuk kelas ini kita akan susun nilai-nilai kebajikan bersama-sama untuk kita sepakati dan kita yakini bahwa itu baik, kemudian kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari di kelas ini. Ya. Jadi keyakinan kelas ini berdasarkan diri sendiri ya. Jadi kalian meyakini bahwa keyakinan kelas ini menuju kelas yang positif. Itu berawal dari diri sendiri dulu ya. Nanti kita sepakati bersama-sama seperti itu. Ya, nanti akan ada 6 poin ya. 6 poin yang akan kita bedah di sini, yang akan kita sepakati ya. Yang pertama adalah poin tentang kebersihan. Bersih. Bagaimana sih kelas bersih yang kalian impikan dan apa yang harus kalian laksanakan? Tepatnya kita bersama, baik guru maupun siswa, murid ya. Kemudian yang kedua, rasa empati. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan sesama teman? Bagaimana kalian menjaga hubungan baik? Harus kita sepakati bersama ya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai religius, aktivitas religius yang senantiasa kita sepakati dan akan kita jalankan di kelas. Yang keempat, nilai-nilai disiplin. Disiplin ini perlu ya, karena perlu sekali adanya kedisiplinan di dalam kelas. Supaya apa? Ketika kalian sudah disiplin, nanti untuk pembelajaran itu nyaman. Kayak misal contohnya pembelajaran yang kurang disiplin, misal contoh ada guru udah masuk, udah dijelasin, ada siswa yang baru datang, kan jadi gak nyaman. Fokus kalian bukan ke guru tapi teman kalian yang baru datang. Karena pembelajaran yang bagus, yang efektif itu yang nyaman. Nyamannya dari mana? Dari disiplin dulu. Selanjutnya kolaborasi aktif. Nah, kolaborasi aktif ini juga harus ditekankan, apalagi nanti meja kalian udah sesuai banget ya, ini sepertinya sesuai dengan kolaborasi. Nah, nanti kalian juga harus yakini bahwa ada kesepakatan yang mengandung kolaborasi. Selanjutnya cinta NKRI. Nah, jelas karena kita ada di Indonesia, kita juga harus mewujudkan adanya keyakinan cinta terhadap negara kita sendiri. Seperti itu Ya. Sekarang kita mau bagi kelompok dulu, Pak. Karena ini kelihatannya kelompoknya sudah terbagi, tapi ada yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Sehingga kita bagi dulu berdasarkan sistem yang acak, jadi ya. Sekarang Bapak minta kalian sebutkan satu nomor dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Ya, secara berurutan mulai dari kelompok ini. 1, 2, 1. Ingat-ingat nomornya masing-masing ya. 1 nih. Kamu? 1, 2. Lanjut Pak Pras. Tadi sampai 4 ya.
Berarti 5. 1. Ingat-ingat nomornya masing-masing. Nah, silakan yang nomor 1 berkumpul di sini. 1 sebelah situ, langsung. Yang nomor 2 di sini. Yang nomor 3 di tengah. Yang nomor 4 di ujung kanan. Yang nomor 5 di ujung kiri. Silakan. Yang di bawah pulpen aja. Yang di bawah pulpen aja. Kalau kurang kursinya tinggal disesuaikan ya. Ambil kursi lagi dulu ya. Yang kurang kursi tinggal disesuaikan. Oke, sudah siap nampaknya Pak Pras. Kita bagikan kertasnya. Jadi Bapak akan bagikan kelas ini. Nah, ini nanti yang akan jadi keyakinan kalian dan ditempelkan sesuai temanya masing-masing. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa Bapak kasih contoh yang bersih nih, misal tema bersih. Kelas kalian itu harus gimana kalau dengan tema bersih? Misal, sama April ini tuliskan. Jadi kita sepakati ya, kita yakini bahwa kalau supaya kelas kita bersih, berarti apa dong? Kira-kira? Dilarang buang sampah sembarangan. Kayak gitu nanti tempel di tema bersih. Paham nggak? Sesuaikan temanya masing-masing tuh. Misal ada lagi kolaborasi aktif. Dilarang KMK atau dilarang tidak mengerjakan tugas kelompok. Ngerti ya? Nah, setiap kelompok mendapatkan kertas-kertas kecil, ya. Boleh dibagikan. Nah, ke masing-masing orang yang ada. Silakan diisi, disesuaikan temanya. Satu-satu aja. Ya. Satu aja. Misal kamu pengen yang bersih, kamu pengen yang dari hijau, silakan tempel di dari hijau. Silakan. Bebas, bebas. Per orang 1. Per orang 1. Ada 6 kan? 6 ya, 6 ya. Ya, pas dah 6 semua. Ya, silakan diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Ya, diskusikan dulu dengan kelompok masing-masing. Intinya untuk bersih kelompok ini usul apa? Untuk empati kelompok ini usul apa? Untuk kolaborasi aktif kelompok ini usul apa? Kemudian dituliskan di kertas, ya. Dipilih satu koordinator kelompok dari kelompok masing-masing untuk mengkondisikan proses diskusinya. Ya, saya ambil contoh. Dalam bersih, kita misalkan ingin, tadi seperti kata Pak Pras, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu perlunya. Ubah menjadi kalimat positif. Berarti kalimat positifnya jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti untuk bersih kita harus menyatakan wajib ya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Bisa tidak satu lo itu lebih dari satu silahkan. Ya. Satu tema lebih dari satu silahkan. Artinya usulan-usulan bisa kalian tulis. Kalau kertasnya kurang tinggal minta lagi. Ya. Masih banyak kertasnya yang disediakan. Silakan mulai berdiskusi masing-masing kelompok dan menuliskan di kertasnya. Ya. Iya satu. Enggak, satu masing-masing ada. Ya kan ada nomoran kan? Iya. Masing-masing ada. Bersihnya ada, empatinya ada, requestnya tuh request apa? Gitu ya. Silakan. Bersih, empati, religius, disiplin, kolaborasi aktif, dan kita yang kreatif. Ya.
Satu kelompok itu punya 6, masing-masing ada. Satu kertas bisa 2, bisa 3, tergantung masing-masing kelompok. Jadi di bersih kita mau ada 3 pernyataan nih Pak, 3 kesepakatan. Kesepakatan satu, kesepakatan 2. Jadi tidak mewakili orang per orang, tapi hasil rembukan mewakili. Ya, paham? Ya, silakan dirembukan, diskusikan. Ini kertas bagian kondisi di saya sini. Tapi isinya bisa lebih satu. Ya, bantu diskusinya. Ya, satu kertas, satu kategori. Bagi usulan tidak selama di dalam. Ya, satu kertas satu kategori, tapi bisa ditulis 2, 3. Coba dulu. Silakan diskusikan dulu. Soalnya apa? Kamu bagian apa kertasnya? Enggak dikasih nama kamu. Nah, kamu. Nah, tulis sikap yang tadi seperti apa yang ingin kita sepakati, sikap disiplin apa yang ingin kita sepakati. Ya. Nah, kalau kamu kurang ide, bisa tanya dari temannya. Dan sikapnya tidak mesti satu, bisa 2. Boleh tulis. Iya. Apa aturan kerjasama di kelas kita? Misalkan ada ya kan, kamu maunya sama akrab kamu, kalau pakai kamu dipisah, kalau dipisah nantinya jadinya, nah itu kan tidak sikapnya tidak baik. Itu kita sepakat itu, boleh gitu, ya. Ya, satu kertas satu sikap, ya. Nah, nanti di satu sikap silakan sikap apa yang ingin disepakati. Silakan disiplin, namanya apa saja, tepat waktu, tepat waktu. Kamu bagian apa? Nah, ya, silakan. Boleh tulis di situ, kasih judul dulu. Kamu boleh nanya dengan teman yang lain, ada usulan kan untuk ini. Siapa tahu ada temannya yang punya usulan semuanya, gitu kan ya. Ya iya. Teman terhadap teman akan Ada lagi nggak? Ada yang kurang atau mau revisi? Hindari kata jangan, tidak dilarang. Kamu mau ambil apa? Kamu kira-kira kalau tugas kelompok, pengennya teman-temanmu tuh ngapain? Nanti apa? Kalau dimungkinkan di mana? Kan pengennya teman, kamu kalau pelajaran kelompok kan pengennya kerja semua kan? Nanti teman-temanmu harus ngapain? Contohnya apa? Yang mau revisi boleh minta lagi pastinya. Kalau ada yang bicarakan konsep itu kan untuk komunikasi yang gitu ya.
teman-temannya? Kalau belum ada ide. Jadi masing-masing dari ini adalah kesepakatan kelompok ya. Lihat kelompok kalian, nanti akan kita jadikan kesepakatan kelas. Lima menit lagi ya. Oke, udah siap ya? Ya. Kelompok 1 silakan berdiri. Ya. Jelaskan ke teman-temannya apa saja sih deklarasi berkaitan dengan keyakinan kelas yang kalian yakini. Keras. Menghadap ke sana ya. Nah, perkenalan dulu. Mau diwakilkan Bacain satu-satu kan. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Farista. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cinta NKRI dan memberikan contohnya. Contoh dari cinta NKRI adalah gunakanlah produk dalam negeri. Ya, gunakan produk dalam negeri. Silakan tempel. Ya. Selanjutnya langsung. Jadi saya mau memberi contoh tentang religius. Jadi kayak contohnya itu kayak berbicaralah yang baik dan sopan. Oke. Lanjut. Saya contohkan itu bersih, itu buangan sampah pada tempatnya. Oke, Di sini saya memberi contoh bersih, menyambut dengan bersih agar kelas terasa nyaman, berpartisipasi aktif dalam kegiatan Oke. lanjut. Di sini saya memberikan contoh disiplin, yaitu mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini saya sudah jadi religius seperti mengerjakan sholat pada waktunya. Masih kurang satu ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu kalau kita. Kelompok 5 Kelompok 5 mana? belakang. Ya. Silakan berdiri. Satu-satu bacakan terus tempel. Masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Basuki. Saya akan menyebutkan contoh kedisiplinan, yaitu adalah datanglah ke sekolah dengan tepat waktu. Ya, lanjut. Silakan tempel langsung. Saya akan membacakan hal tentang keaktifan, yaitu mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Oke. Saya tentang kebersihan, menjaga lingkungan sekolah agar tidak terkena penyakit dengan cara menyapu ruang kelas, tidak menyimpan sampah di dalam ruang kelas. Saya Reza Giputro, saya ingin memberikan contoh cinta NKRI, yaitu selalu mengikuti upacara di hari Senin. Oke. Saya ingin memberi contoh religius, selalu membaca Quran Surat Al-Kahfi atau Al-Mulk setiap hari Jumat. Masya Allah. Saya tetap kolaboratif aktif, contohnya seperti mendengarkan guru. Ya, sip. Tempel yang kami. Ya, balik lagi ke tempat. Ya, kasih tepuk tangan dulu. 1 sudah, 5 sudah, 1 tambah 5, 6 bagi 2, kelompok 3. Kelompok 3. Mas Kostas.
Rolling camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriksa. Hari ini saya akan menyebutkan contoh kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempatnya agar terlihat bersih dan rapi. Wis. Dan saya di Firdani akan memberi contoh tentang religius, yaitu tadarus Al-Quran atau membaca kitab sebelum pelajaran dimulai. Oke. Saya Aluraya akan membacakan contoh dari kolaborasi aktif, yaitu aktif dalam kegiatan kerja kelompok, menghargai semua pendapat teman atau anggota kelompok. Dan saya dalam keseharian saya akan menjelaskan empati. Empati itu bentuk kepedulian terhadap teman sekelas. Contohnya itu menjadi teman saat sakit. Saya akan menjelaskan contoh sikap-sikap disiplin. Yang pertama ya datang tepat waktu dan juga rapi dalam berseragam. Saya Kevin. Di sini saya akan memberitahu contoh sikap cinta NKRI, yaitu melakukan upacara dengan sikap yang baik dan hikmat serta menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran. Sudah, kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuriksa, saya akan membacakan kolaborasi empati. Berkomunikasi dengan baik sesama teman, selalu mendukung setiap pencapaian teman lain, tidak melakukan tindakan bullying baik secara verbal ataupun non verbal. Ya. Embel. Saya Firdani, ketika berputar disiplin, melakukan tugas sesuai dengan waktunya, memakai seragam sesuai jadwal. Ya. Saya Fadira Auliani ingin memberikan contoh cinta NKRI. Contohnya ikut serta dalam acara kemeriahan HUT NKRI. Oke, skip. Ya, kemudian kelas. Saya Sudah Gabriel ingin memberikan contoh tentang kolaborasi aktif. Satu kelompok dengan siapa saja, menambahkan relasi dengan teman baru, membantu sesama dalam kebersihan kelas. Yes. Pertama, kepada religius. Selalu membawa Al-Quran saat sekolah. Pertama, wajib membersihkan kelas saat sekolah. Oke, Embel. Atas, sini di bawah. Nah, boleh. Ya. Selanjutnya kelompok yang belum, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raisa Manjura Pradekso ingin memberi contoh kebersihan. Yang pertama, melaksanakan tiket kelas dengan teliti. Yang kedua, menjadikan budaya kebersihan di kelas. Embel. Salam kebersihan. Lanjut, saya di dalam saya akan memberikan contoh sikap cinta pada NKRI, yaitu memasang foto Pancasila di dalam kelas. Saya Fadira Auliani, contoh kolaborasi Nah, gitu. Saya Teresa Kamila ingin mengambil contoh tentang disiplin. Yang pertama datang sebelum pagi, yang kedua menentukan tugas tepat waktu. Saya Alicia akan memberikan contoh tentang cinta NKRI, yaitu berpartisipasi dalam melakukan kegiatan upacara secara Saya Cahaya Kalisa, saya ingin memberikan sikap religius, yaitu mengawali pelajaran dengan berdoa dan melakukan tadarus pagi. Sudah semua? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, Pak Pras, silakan kita ulas ini bagaimana cerita rangkuman dari kesepakatan kelas yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan di kelas ini. Dan harus kita sadari mulai besok Senin kita terapkan ya. Saya akan membacakan tentang bersih, empati dan religius ya.
Yang pertama, bersih. Di sini hampir semuanya setuju bahwa buang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana sampah itu? Tempat sampah. Ada tempat sampah di ruangan ini? Belakang, oke ya. Bukan di kolong meja ya. Nah, berarti yang sampahnya di kolong meja, mulai nanti pulang sekolah kita bersihkan. Itu sudah keyakinan kita bersama. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan piket. Siapa yang piket hari ini? Ya, apakah sudah piket? Ya, pulang sekolah ya. Nah, berangkat sekolah, pulang sekolah, silakan tetap menjaga kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket yang sudah disusun. Berikutnya, ada menjaga lingkungan sekolah agar tidak ada penyakit ya. Karena tadi sudah 3 teman kita sakit, berarti tugas kita adalah menjaga lingkungan sekolah agar tidak ada kemunculan sumber penyakit. Sampah-sampah di kolong meja itu biasanya jadi sumber apa? Nyamuk. Nah, nyamuk biasanya penyakitnya bikin apa tuh? Malaria ya. Berarti bersihkan kolong meja kalian ya. Kemudian mendaur ulang sampah yang masih berguna. Ya, artinya kalau ada sampah itu masih bisa dipakai, daur ulang. Jangan hanya dibuang, kemudian membuat sampah jadi menumpuk. Berikutnya, menjadikan kebersihan sebagai budaya. Mejanya bersih, kelasnya bersih, bajunya juga bersih. Coba kita lihat baju masing-masing. Ya, bersih nggak? Nah, kalau ada noda-noda, kotor-kotor, berarti besok dibersihkan. Empati, ya. Berperilaku baik terhadap sesama teman. Jadi semua kalian adalah teman, maka jangan ada yang pilih-pilih teman. Semuanya harus bersikap baik satu sama lain. Ya, kemudian peduli terhadap teman sekelas. Ini ada kesepakatan jenguk teman yang sakit. Ya. Termasuk kalau kita sakit, berempati, berarti kita pakai masker. Ya, jangan sampai kita batuk, temannya lagi makan, akhirnya besoknya temannya sakit. Ya. Selanjutnya, selalu mendukung pencapaian teman yang kita raih. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk semuanya yang sudah berusaha. Berikan apresiasi terhadap teman kalian. Jangan kalau temannya maju disorakin, gitu ya. Ya, jangan kalau maju temannya dibikin grogi, tapi kita dukung. Kemudian tidak menerapkan tindakan bullying. Ya, jadi tidak boleh saling membuli. Tidak boleh membuli teman, ya, baik secara verbal maupun non verbal. Sepakat ya? Sepakat. Religius, ya, berbicara dengan baik dan sopan. Mengerjakan sholat tepat waktu bagi yang beragama Islam. Kemudian membaca Al-Quran setiap pagi bagi yang beragama Muslim dan kitab lainnya bagi yang beragama non-Muslim. Berarti semuanya datang ke sekolah baca kitab sucinya masing-masing. Ya. Selanjutnya berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian khusus hari Jumat tambahkan dengan membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini luar biasa sekali bagi yang Muslim selalu membawa Al-Quran. Ya, jadi bawa Al-Qurannya. Ya. Ya, itu sekian dari yang bersih, empati dan religius. Silakan Pak Klas. Oke, Bapak lanjutkan ya. Disiplin. Ini setelah Bapak baca sepakat artikulasinya bagus juga. Contoh yang pertama, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini juga salah satu kesepakatan yang bagus dan ini akan menguntungkan juga bagi kalian dan juga gurunya. Selanjutnya, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Itu juga bagus kesepakatan ini. Mengikuti aturan-aturan yang di sekolah, selalu disiplin dalam belajar, memakai seragam sesuai aturan sekolah. Nah, itu juga berarti kesepakatan ya. Jadi ketika seragamnya berbeda, itu berarti kalian keluar dari keyakinan kelasnya kalian sendiri. Jadi kalau sekarang sudah diyakini, berarti kalian memakai seragam sesuai aturan sekolah. Selanjutnya, di kolaborasi aktif.
Mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok. Nah ini juga berarti kalian sudah sepakat ya, jika nanti ada tugas kelompok, kalian juga harus berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok. Menghargai semua pendapat teman atau anggota kelompok. Nah ini juga perlu ya. Menambah relasi dengan orang lain. Nah ini juga bagus nih, karena apa? Semakin banyak relasi juga akan semakin kalian mendapatkan ilmu yang baru. Selanjutnya tema dengan cinta NKRI. Nah ini bagusnya juga nih, gunakanlah produk dalam negeri. Ya. Ini bisa sepatu ya mungkin ya. Mungkin Sepatunya ada yang impor, nggak ada lokal ya, lokal semua ya. Belinya di pasar Cibitung. Selalu mengikuti kegiatan upacara hari Senin. Memasang foto Pancasila di dalam kelas. Nah, juga Pancasila. Mana belum ada? Oh, belum ada ya. Presiden belum ada? Belum. Oke, jadi kesepakatan ini kalian sudah harus kalian lakukan nantinya. Ya, kita singkat kesepakatan keyakinan yang luar biasa di kelas 11 IPA 3. Bersih, empati, religius, disiplin, kolaborasi aktif, dan cinta NKRI. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita punya semboyan ya. 11 IPA 3 berdikari. Ya, kita tutup Pak Pres. Terima kasih atas partisipasi, atas keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan mulai berarti hari apa ini? Hari Rabu, Jumat tanggal 16. Berarti kalian sudah melakukan ini semua ya. Sepakat? Yakin? Ya, sekian dari Bapak berdua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama nanti ya. 2, 3. 11 IPA 3 Berdikari. SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Semangat